Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Karambe, dan channel YouTube Jemaat Karambe. Saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe Rabu 21 Juni 2023. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di malam hari ini. Sebelum itu, mari bersama kita dengarkan pujian berikut ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami menundukkan kepala kami. Sejenak kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mampu memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama di malam hari ini, boleh kami gunakan, boleh kami pakai di kemudian hari dalam menjalani kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya boleh berkata-kata dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di malam hari ini yaitu dari Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku." Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, lewat firman Tuhan yang boleh kita baca di malam hari ini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita dituntun tema telinga mendengar. Telinga mendengar. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di mana ada seorang anak yang bernama Hendra. Anak ini sangat senang bermain HP untuk melihat sosial media yang ada. Tetapi dengan kebiasaan yang ia lakukan itu, ia kerap kali lalai dalam mengerjakan berbagai tugas-tugas yang ada dan lain sebagainya. Sehingga jika orang tuanya menyuruhnya untuk bekerja, untuk menolong orang tuanya, ia kadang berpura-pura tidak mendengarkan panggilan orang tuanya. Bahkan jika rekan-rekan pemuda datang untuk mengajaknya ikut bersekutu bersama, ikut ibadah-ibadah rutin yang diadakan pemuda, ia kadang pura-pura untuk tidak mendengarkan panggilan teman-temannya. Bahkan orang tuanya seringkali memarahinya. "Kalau kamu punya telinga, harus dipakai, bukan sengaja untuk tidak mendengar." Nah, banyak orang yang seringkali juga berpura-pura untuk tidak mendengarkan dan mengingat ketika ia dipanggil atau ketika ada yang datang untuk meminta tolong. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam pembacaan kita di malam hari ini, sungguh berbeda halnya yang diterangkan oleh Daud lewat mazmurnya kepada Tuhan. Ia dengan keyakinan imannya betul-betul sungguh percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap apa yang ia sampaikan, setiap seruan-seruan oleh Daud kepada Tuhan. Di mana Tuhan peduli tentang apa yang dialami, tentang apa yang dirasakan oleh Daud. Mungkin sekalipun Daud ini dalam kesengsaraan, dalam keadaan menderita, karena apa yang dialami betul-betul sungguh luar biasa. Sebagaimana dalam pembacaan kita,
dalam kesengsaraan dan kemiskinan yang dialami oleh Daud. Di mana yang dimaksud oleh Daud di sini, dia mewakili keadaan yang terpuruk karena berbagai masalah-masalah dan pergumulan yang dialami dalam kehidupannya. Dan dalam pergumulan yang Daud alami, ia percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu pasti peduli terhadap Daud. Tuhan selalu mendengarkan doa Daud dan pasti akan menjawab segala seruan yang Daud sampaikan. Dialah Tuhan yang berlimpah kasih setia dan senantiasa mendengarkan seruan Daud. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, telinga Tuhan selalu setia untuk mendengarkan setiap permohonan kita dan seruan kita. Tuhan tidak seperti kita yang kerap kali berpura-pura untuk tidak mendengarkan, untuk tidak memasang telinga kita. Kadang kita pura-pura untuk tuli terhadap panggilan-panggilan yang ada. Dia Tuhan sungguh baik. Dia Tuhan sungguh penyayang, pengasih. Ia selalu melihat dan peduli setiap keadaan-keadaan pergumulan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika kita dalam pergumulan yang berat sekalipun, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa mendengarkan seruan kita. Dan agar Tuhan mendengarkan kita, maka kita harus mendengarkan suaranya yang selalu memanggil kita untuk tetap percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, senantiasa lakukanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan setiap pergumulan kita. Tuhan senantiasa akan menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Dan senantiasalah mempertaruhkan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan segala firman-Nya di sepanjang kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari sejenak kita mendengarkan pujian berikut ini.
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita sejenak menundukkan kepala kita berdoa. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setiamu, atas segala waktu yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan, boleh kami dengarkan bersama di malam hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mendengarkan atas segala panggilan-panggilan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dan mempercayakan segala kehidupan kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengarkan setiap pergumulan, setiap doa-doa kami yang senantiasa kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga kami senantiasa mendukung di dalam doa segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe ini. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap tantangan, setiap rintangan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka. Juga ya Tuhan, yang dalam pendidikan, senantiasa Tuhan memberkati, melindungi mereka dalam dunia pendidikan. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran bagi mereka untuk boleh melalui masa pendidikan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, yang dalam masa pertumbuhan, senantiasa Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, agar boleh mereka bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga bagi setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa menolong mereka, memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya Tuhan ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga bagi segenap anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dialami, Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari sakit penyakit yang dialami. Segala usaha-usaha yang mereka lakukan, Tuhan campur tangan, tolong mereka dalam mengusahakan proses perobatan agar mereka boleh memperoleh kesembuhan di dalamnya. Bagi mereka yang dalam duka cita, Tuhan senantiasa menolong mereka, pulihkan ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka yang dilanda duka cita,
agar senantiasa berpengharapan kepadamu. Segenap mereka yang berduka, ajak kami ya Tuhan menjadi saluran penghiburan bagi mereka di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga, saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, segenap majelis gereja dan pengurus OIG, Engkau senantiasa menolong tata usaha pekerja gereja. Engkau lah yang akan senantiasa menolong mereka, memampukan mereka dalam mengembankan tugas panggilan-Mu di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Karambe. Biarlah ya Tuhan mereka tetap setia dalam mengembankan tugas pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, juga Engkau senantiasa menolong kami di sepanjang kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan di malam hari ini agar kami boleh istirahat dengan tenang, dan esok pagi boleh Tuhan memberikan kami kekuatan yang penuh yang asalnya daripada-Mu untuk melanjutkan kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sambut sempurnakan syafaat kami ini. Sebab sesungguhnya kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, demikianlah sabda dan doa malam. Sampai jumpa lagi lewat program-program berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.